Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Tiba waktunya bagi kita sekali lagi untuk bersaat teduh bersama-sama. Saya akan memimpin Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak bersyukur pagi hari ini kami masih boleh bangun. Kami diberikan kekuatan, kesehatan. Dan juga kami boleh merenungkan firman Tuhan sebelum kami melaksanakan dan melanjutkan kegiatan kami sehari ini. Tuhan, tolong pimpin kami, tolong Tuhan ajari kami, buat kami mengerti atas firman Tuhan yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 4. Kita tidak akan baca semua ayat, tetapi kita akan baca dari ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Ibrani 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita melihat satu kata hari perhentian yang menjadi fokus dari pembacaan kita pada Ibrani 4 hari ini. Hari perhentian di sini itu juga disamaartikan dengan hari Sabat, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ketujuh, hari perhentian itu disamakan. Hari ketujuh itu hari Sabat. Dari mana pengertian hari Sabat ini didapatkan? Yaitu didasari dari kisah dari kejadian yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kejadian pertama dan yang kedua yaitu tentang penciptaan langit dan bumi yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, Tuhan waktu itu menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, Bapak Ibu Saudara. Dan pada hari yang ketujuh, Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Nah, di dalam setiap waktu pekerjaan Tuhan, misalnya pada hari yang pertama Dia menciptakan terang, dan jadilah terang. Nah, Tuhan pada hari masuk dari hari yang kedua juga, Tuhan selalu berkata tentang ada satu firman yang selalu Dia ucapkan, yaitu Allah melihat bahwa segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah melihat semua itu sungguh amat baik. Dengan kata lain, di hari itu Allah menciptakan apa? Di hari itu juga Allah menikmati apa yang Dia ciptakan. Hari kedua Dia ciptakan apa? Hari ketiga Dia ciptakan apa? Dia nikmati di hari itu juga. Nah, pada hari yang ke-6 Tuhan menutup segala penciptaan, pekerjaan penciptaannya itu dengan kata-kata yang sama, dengan firman yang sama. Yaitu apa? Allah melihat bahwa segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tuhan menikmati apa yang Dia ciptakan. Dan pada hari yang ketujuh, Dia tidak menciptakan apa-apa lagi. Dia berhenti dari pekerjaan penciptaannya. Dan tidak ada kata-kata itu. Kata-kata itu atau firman itu dikatakan oleh Allah terakhir kali, yaitu pada hari yang ke-6 itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada satu hal menarik yang lainnya dari kisah penciptaan, yaitu tentang firman satu lagi yang selalu Tuhan katakan, yaitu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke berapa? Ke pertama, kedua, ketiga. Nah, pada hari yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya, Tuhan tidak mengatakan firman itu. Tuhan tidak berkata jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ketujuh. Dan beralih ke hari ke-8. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Maka artinya apa kedua hal ini? Artinya Bapak Ibu Saudara, hari ketujuh di mana Allah menikmati segala ciptaannya,
Hari ketujuh di mana Allah menikmati apa yang sudah Dia ciptakan. Itu masih berlangsung sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara. Hari ketujuh bukan hari terakhir bagi Allah. Tetapi itu adalah hari di mana Dia bisa menikmati sepenuhnya sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya apa yang sudah Dia ciptakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari perhentian di dalam Ibrani 4 yang kita baca tadi itu berhubungan erat dengan kisah ini. Jikalau pada hari yang ketujuh yang Allah masuki ketika Dia berhenti dari segala pekerjaannya dan menikmatinya sampai hari ini, itu hari ketujuh bagi Allah. Dan juga itu artinya ada hari ketujuh bagi kita. Sebab Ibrani 4 mengatakan bahwa masih tersedia suatu hari perhentian. Hari ketujuh bukan bagi Allah tapi bagi umat Allah, Bapak Ibu Saudara. Bagi kita. Itu apa? Hari ketujuh di mana kita berhenti dari segala pekerjaan kita. Jikalau waktu itu Allah berhenti dari pekerjaan penciptaan Dia dan menikmati ciptaannya, dan hari yang ketujuh bagi kita umat Allah, kita akan berhenti dari pekerjaan kita dan menikmati pencipta kita, yaitu Allah kita selama-lamanya. Jikalau bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang menolak bahwa ada kehidupan setelah dari kematian, mereka akan melihat bahwa hari akhir hidup manusia itu benar-benar hari yang terakhir bagi dia. Tidak ada lagi hari selanjutnya. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Allah, hari terakhir itu digambarkan dengan hari ketujuh, hari perhentian itu bukanlah hari terakhir bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu merupakan awal yang baru, yang tidak ada akhirnya, yang masih ada hari esok bagi kita setelah dari kematian, yaitu apa? Hidup bersama-sama dengan Allah. Kita menikmati Allah secara sepenuhnya, Allah dan kebaikannya selama-lamanya. Nah, dalam Ibrani 4 ini ketika penulis Ibrani menyatakan kepada kita bahwa ada hari perhentian bagi kita, dia mengajak kita semua, ayo kita kejar hari itu. Jangan sampai kita berhenti. Kamu ada di hari keberapa sekarang? Hari ketiga kah? Hari keempat kah? Hari keenam kah? Sudah mendekati hari ketujuh? Maksudnya akhir hidup kita. Kita jangan berhenti. Berhenti untuk apa? Berhenti untuk beriman kepada Allah. Kita jangan berhenti sampai akhir agar kita bisa masuk kepada hari perhentian yang Allah anugerahkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Dan penulis Ibrani berkata, sebab tidak di hari akhir itu, sebelum kita masuk pada tempat perhentian itu, hari perhentian, hari ketujuh itu, ada penghakiman, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 13 penulis berkata, segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Jadi ada penghakiman di mata hakim yang adil, yaitu Allah itu sendiri. Sebab itu kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita yang sekarang. Kita tetap beriman kepada Allah. Ketika kita beriman sampai pada akhirnya, ketika kita taat kepada Allah dalam hidup kita, dan mempercayai bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah, hari penghakiman bukan menjadi momok bagi kita yang menakutkan, tetapi menjadi hari sukacita, di mana kita setelah dari itu ada jaminan bahwa hari perhentian, hari ketujuh itu akan kita nikmati bersama dengan Allah, sebagai umat Allah yang diberikan anugerah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa akan hal ini. Bapak bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Mungkin firman ini menjadi teguran, bahkan juga bisa menjadi penghiburan, pengharapan bagi setiap kami yang hidup di dunia ini. Bahwa setelah dari kehidupan kami, dari segala tanggung jawab dan tugas pekerjaan kami di dunia ini, yang terkadang membuat kami lelah, terkadang membuat kami hampir putus asa, tetapi Tuhan memberikan kami satu pengharapan bahwa ada kehidupan setelah dari dunia ini bersama dengan Tuhan. Hari perhentian itu ketika kami menikmati Tuhan sebagai pencipta kami selama-lamanya. Tuhan, tuntun hidup kami
Sampai pada hari itu tiba, biarlah kami Engkau dapati setia, dan kami tidak lari dari iman kepada Yesus Kristus, tetapi kami tetap berada dalam firman Tuhan yang hidup, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Kami memegang itu sebagai teladan hidup kami, dan juga kami dijagai oleh Roh Tuhan. Sehingga sampai akhir nanti, kami tetap memperoleh janji Tuhan itu, jaminan itu bahwa memperoleh hidup yang kekal, hidup di dalam hari perhentian bersama dengan Tuhan, dan kami hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan tolong Kau sertai juga segala pekerjaan, tugas kami, dan kegiatan kami sepanjang hari ini, biar Tuhan yang lindungi kami dan keluarga kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.